Sederetan mobil ini berhenti di depan semua orang. Di dalam Mercedes-Benz, belasan orang dengan setelan hitam berjalan dan mengepung mobil Phantom itu. Kapten pengawal membuka pintu, dan dua orang turun dari mobil Phantom. Salah satunya adalah Hakim, dan satunya lagi, ternyata Sherat. Sherat yang telah mati selama beberapa hari. Kini Sherat terlihat sangat baik, tidak ada gejala sakit sama sekali. Ini, situasi apa ini? Orang mati bangkit kembali. Omong kosong. Semua orang merasa otak mereka tidak bisa berpikir untuk sementara waktu. Sangs dan Tamara saling memandang, seketika merasa kacau. Mereka telah memperkirakan ribuan perhitungan, tetapi pada akhirnya perkiraan mereka salah. Sampai mati pun, mereka tidak akan berpikir bahwa Sherat masih hidup. Saat ini semakin baik, semua usaha sebelumnya telah gagal. Namun, jika Sherat masih hidup, mengapa dia berpura-pura mati? Sebuah firasat yang tidak diketahui muncul di dalam hati mereka berdua, dan merasakan aroma konspirasi yang kuat. Sherat mengambil spanduk panji dari dalam mobil, melihat sekeliling, dan akhirnya menatap Bensu. Dia berjalan menuju Bensu dengan senyum ramah di wajahnya. Di spanduk panji, ada beberapa karakter, jika Huatuo terlahir kembali, tangan yang luar biasa akan kembali muncul, warna emas bersinar. Ada orang yang langsung menyimpulkan bahwa karakter ini terbuat dari emas murni. Sherat memang sangat murah hati. Sherat berjalan ke arah Bensu dan membungkuk, "Tuan Mashita, kamu benar-benar seorang dokter jenius dengan tangan dewa. Kamu telah menyembuhkan kanker pankreasku. Hanya ketulusan kecil, ini masih tidak cukup untuk menunjukkan rasa hormat. Aku harap Tuan Mashita bisa menerimanya." Bensu tercengang. "Aku benar-benar telah menyembuhkan kanker pankreasnya. Sebelumnya si gendut Toms, sekarang Sherat. Resep tonik umur yang aku resepkan benar-benar efektif untuk kanker pankreas. Aku, Bensu Mashita, mungkin secara tidak sengaja menciptakan sebuah keajaiban medis. Benar-benar hebat. Dia telah mengambil keputusan, nanti akan pergi mengajukan hak paten medis." Dia mengambil spanduk panji dengan tangan gemetar, terima kasih, terima kasih." Reka tersenyum dan berkata, "Tuan Sherat, ada orang bilang aku barusan membunuhmu. Bukankah kamu harus membantuku membuktikan bahwa aku tidak bersalah?" Sherat berkata, "Ini masih perlu bukti. Aku berdiri di sini, selama matanya tidak buta, tentu saja bisa membedakan yang benar dan yang salah." "Ha, ha." Semua orang tertawa, ini tampak jelas diam-diam menyindir Sangs buta. Sangs, sialan. Dia menyadari, Sherat sedang berkolusi dengan Reka untuk membodohi dirinya, dia mengkhianati Sangs. Pada saat ini, ekspresinya sangat tidak enak dipandang. Reka memandang Sangs, petugas Sangs, apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Sangs mengertakkan gigi dan berkata, "Reka, kamu sangat hebat. Begitu hebat hingga sampai saat ini, aku masih belum mengetahui detailmu dengan jelas. Namun, kamu mengira dengan latar belakangmu yang kecil itu, maka bisa mendukung perilakumu yang tidak bermoral itu. Salah, sebenarnya, di pandangan mataku, latar belakangmu tidak layak disebutkan. Suatu hari jika benar-benar memaksaku untuk mengerahkan semua kekuatanku, maka kamu akan kehilangan nyawamu dalam hitungan menit." Ekspresi Reka penuh dengan penghinaan, "Aku tahu, kamu hanyalah seekor anjing, di belakangmu masih ada seorang tuan. Namun, sampai sekarang, tuanmu masih belum muncul, tidak berani menghadapiku, dia itu seperti seorang pengecut, aku benar-benar tidak takut padanya." Sangs sangat marah, sombong, "Memangnya kamu boleh menghina orang itu?" Dia sebelumnya tidak bertindak, bukan karena tidak berani, tapi hanya merasa tidak suka. "Kamu masih tidak memenuhi syarat untuk memintanya melakukan tindakan. Namun, sekarang sudah berbeda. Energi yang kamu tampilan sekarang telah menarik perhatian orang tua seperti Doa, dan kamu juga telah memarahinya. Aku percaya orang tua itu akan menghancurkanmu secara pribadi. Kamu hanya perlu dengan patuh membersihkan lehermu dan tunggu mati. Tim berkumpul, ayo kembali." Tepat ketika dia akan memimpin orang untuk pergi,
Reka tiba-tiba memanggilnya, "Tunggu. Kamu membawa begitu banyak orang untuk mengacaukan tempatku, dan orang yang menggertakku ingin pergi tanpa mengucapkan permintaan maaf. Apakah ini masuk akal?" Sangs, "Minta maaf. Minta maaf sialan. Aku ini pihak militer, dan kamu hanya seorang gangster. Di depanku, kamu akan selalu menjadi anak buah di depanku. Anak buah ingin majikan minta maaf, lanjutkan saja mimpi musim semi dan musim gugurmu." "Bagus," Reka berteriak dengan keras, "cucu dan kakek yang mantap. Aku tegaskan hari ini, di wilayahku, kalau kamu naga tolong melingkar, kalau harimau tetap berada di sarang. Di luar adalah kakek, di sini kamu hanya bisa jadi cucu." Semua orang diam. Orang ini benar-benar luar biasa. Bagi gangster, mereka pasti buru-buru menghindari orang-orang yang memiliki latar belakang resmi seperti Sangs, tetapi dia bahkan memaksa orang untuk memanggilnya kakek. Walaupun orang itu memanggilnya, apakah dia berani menjawabnya? Tokia berkata dengan khawatir, "Reka, biarkan saja. Bisa buktikan bahwa kita tidak salah itu sudah tidak gampang, jadi jangan cari masalah lagi." Reka membujuknya, "Mana boleh, hanya aku yang bisa bully istriku, orang luar tidak berhak. Hari ini dia harus panggil aku kakek." Sang tertawa, "Bagus, bagus, bagus. Hari ini aku mau lihat, jika aku tidak panggil kamu kakek, apakah kamu akan bunuh aku?" Dia benar-benar berharap Reka melakukannya. Pada saat itu, kasus menyerang seorang polisi sudah cukup untuk membuat dia menderita. Reka tiba-tiba menatap Serat, "Serat, sejauh yang aku tahu, di dalam ampas obatmu terdeteksi racun. Jika ampas obat itu beracun, mengapa kamu tidak mati?" Serat berkata, "Karena aku ada lihat orang taruh racun di dalam obatku, jadi aku tidak minum." Reka, "Oh, siapa yang meracuni kamu?" Serat, "Anggota dari grup Akatsuki." Reka, "Kamu bermusuhan dengan orang grup Akatsuki ya?" Serat menggelengkan kepala, "Tidak." Reka, "Oh, berarti mereka meracuni kamu itu diperintahkan oleh orang lain. Apakah kamu tahu siapa yang perintah dia?" Serat menggelengkan kepala, "Tenaga lawan sangat kuat, aku tidak bisa tangkap dia, jadi dia berhasil kabur. Tentu saja aku tidak bisa tanya siapakah pembunuh sebenarnya." Reka tersenyum, "Tanah di dunia adalah tanah negara, dia bisa kabur kemana?" Setelah mengatakan demikian, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang, "Minta kamu interogasi orang itu, apakah sudah selesai?" Orang itu tidak mau bilang. Hal ini juga wajarlah. Jika dia tidak punya tekad yang kuat, mana mungkin dia bisa gabung di Akatsuki. Lanjut interogasi lagi. Jika tidak berhasil, serahkan kepada pihak militer. Kudengar militer sana ada tukang interogasi yang luar biasa, setiap orang yang masuk ke sana akan mengatakannya dengan patuh. Serat sangat gembira, "Tuan Reka, berarti kamu sudah tangkap pembunuh itu ya?" Reka menganggukkan kepala, "Iya. Aku percaya pembunuh di balik layar ini akan segera terungkap." "Benar kan, petugas Sabre?" Pada saat ini, wajah Sang Sabre dan Tamara telah berubah. Metode Reka sekali lagi mengejutkan mereka. Dia bahkan telah menangkap orang grup Akatsuki yang meracuni Serat itu. Perlu diketahui, status dari pembunuh grup Akatsuki itu hanya 2 tingkat lebih rendah dari Tamara. Dia termasuk master tingkat S di dalam grup pembunuh elit. Apakah kekuatan Reka telah melampaui pembunuh elit? Sangs masih ragu-ragu terhadap hal ini. Mana tahu Reka ingin menjebak dirinya. Dia sama sekali tidak menangkap pembunuh itu. Dia menatap Tamara. Tamara langsung mengerti apa maksudnya. Tamara segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon si pembunuh. Panggilan tidak terhubung dalam waktu yang lama. Wajah Tamara tampak pucat. Si pembunuh tidak bisa dihubungi, hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah mati. Yang kedua ditangkap. Sekarang, salah satu dari 2 kemungkinan ini sangat berbahaya bagi mereka. Tamara menganggukkan kepala dengan Sangs. Sangs tiba-tiba merasa putus asa. Pembunuh itu benar-benar telah jatuh ke tangan Reka.
Jika hasil dari interogasi tersebut adalah dirinya yang menyuruh pembunuh untuk membunuh Serat, maka konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Hukuman ringan adalah hukuman penjara seumur hidup dan hukuman berat adalah hukuman mati. Lagi pula, bocah ini bahkan mengetahui tentang Wolfgang. Wolfgang adalah rahasia dari militer dan mitos legendaris di dunia interogasi hotline. Sebagian besar orang yang mengetahui tentang Wolfgang adalah elit khusus yang mengurus masalah interogasi. Sepertinya bocah ini juga memiliki beberapa kemampuan dalam interogasi, kemungkinan besar kebenaran tersebut akan terungkap melalui interogasi. Tentara aktif sekongkolan dengan pembunuh, kesalahan yang telah dia lakukan itu tidak dapat terampuni. Bahkan bos yang berada di belakangnya juga tidak dapat melindungi dirinya. Sangs merasa takut. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang pelan, "Reka, pepatah lama bilang, jadi orang itu jangan keterlaluan agar kedepannya ketemu bisa hidup damai. Hari ini kamu paksa aku hingga tidak ada jalan juga tidak baik bagi kamu." Reka sangat marah, "Sialan. Saat kamu menargetkan keluargaku, mengapa kamu tidak pikir jangan keterlaluan? Hari ini, panggil aku kakek atau ingin aku bertarung nyawa, kamu akan mati." Pupil mata Sangs menegang, dia terus menatap Reka, rasanya seperti ingin makan dagingnya dan minum darahnya. Bajingan ini telah mendorong dirinya ke jayan buntu. Di bawah ancaman mati ini, Sangs terpaksa mengalah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada suara yang rendah, "Kakek, aku salah, aku seharusnya tidak menyinggung kamu hari ini. Kamu yang baik hati, harap maklumin aku." "Reka, bicaralah lebih keras, aku tidak dengar." Sangs mengatupkan giginya dan mengulangi kata-kata tadi dengan keras. Ketika mendengar ini, Reka menunjukkan ekspresi terkejut, "Kamu panggil aku apa iya?" Sangs mengepalkan tinjunya, "Kakek." "Reka, awas. Kamu lebih tua dari ayahku, panggil aku kakek, manfaatkan aku saja. Pergilah, jangan sampai ketemu lagi." Mata Sangs memerah, urat biru menonjol di wajahnya, dia berbalik dengan kaku kemudian pergi. Suasana sangat hening. Semua orang menatap kedua orang ini dengan ekspresi kaget. Reka, seorang gangster ternyata bisa memaksa seorang tentara untuk menundukkan kepala padanya dan memanggilnya dengan sebutan kakek. Kehormatan yang unik ini belum pernah terlihat sebelumnya. Status Reka di Underworld telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Serat dan Hakim juga tidak bisa mencapai ketinggian tersebut. Setidaknya, kedua orang ini hanya bisa menjadi bawahan di depan Reka, bukan sebagai tuan. Tamara mengertakkan gigi, ekspresinya tampak tidak senang. Dia tiba-tiba mengejar Sangs dan berkata dengan nada suara yang rendah, "Sangs, apakah kamu mau ngalah begitu saja? Jangan lupa, kita masih punya jayan belakang." Jalan belakang yang dia bicarakan adalah ribuan tentara yang menyergap di perbatasan. Sangs berkata, "Jika ada Reka, jalan belakang ini tidak berfungsi lagi." "Tamara, aku benar-benar tidak percaya. Walaupun Reka itu punya 3 kepala dan 6 lengan, dia juga tidak bisa lawan ribuan tentara." "Sangs, kamu bisa coba." "Tamara, ya sudah, aku coba." "Sangs, kamu tidak becus." Sangs menghelakan nafas. Dia belum pernah dipukuli oleh Reka sehingga dia berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Bagaimanapun, Sangs sudah pernah dipukuli dan sudah takut sekarang. Tamara mengeluarkan ponselnya dan menelepon pimpinan ketiga, ketua gangster dari Provinsi Ganyu. "Pimpinan ketiga, waktu yang tepat, lakukan sekarang." Pimpinan ketiga yang dulu sangat menghormati Tamara ini mulai tertawa pada saat ini. "Hah, gitu cepat ya? Maaf, sekarang aku benar-benar tidak bisa pergi." "Tamara, kenapa?" Pimpinan ketiga, "Aku harus pergi kondangan." Tamara sangat marah, "Kondangan apa? Hal yang paling penting sekarang itu pergi kondangan atau serang kota Geffen. Kamu tidak tahu ya?" Pimpinan ketiga, "Tentu saja kondangan lebih penting. Aku tutup dulu, jangan ganggu aku."